Kak, Selamat pagi, Ibu. kak, Pagi, Sus. kak, Perkenalkan Ibu, saya Nanda, perawat yang bertugas pagi ini sampai siang nanti. Hari ini saya akan merawat Ibu ya. kak, Oh iya, Nak. Kalau boleh tahu, Ibu lebih nyaman dipanggil siapa? kak, Panggil aja Oma Siti ya, Nak. kak, Baik, Oma Siti ya. Oma, saya boleh nggak duduk di sini buat menemani Oma berbicara sebentar? kak, Iya, silahkan. kak, Nah, kak, sebelum berbincang, saya ingin memastikan keadaan Ibu dulu. Gimana perasaan Ibu pagi ini? kak, Ya, saya masih lemas, juga Oma kepalanya agak berat. Baik, Oma. Selain badannya lemas, saya lihat Oma tampak agak gelisah ya. Apakah ada sesuatu yang lagi Oma pikirkan? Entahlah, Oma ngerasa kepikiran sama penyakit Oma aja. Jadi saat ini Oma lagi banyak mikirin kondisi kesehatan Oma aja ya. kak, Iya. kak. Reaksinya Billy. Gimana cara gue melihat? Oma. Iya, Oma. Udah. Terima kasih ya Oma, karena Oma udah mau cerita. Saya akan mendengarkan Oma. Nanti kalau misalnya ingin menyampaikan sesuatu, boleh ya sampaikan aja yang Oma rasakan. Kak, Nah, kira-kira hal apa yang paling membuat Oma itu khawatir saat ini? kak, Oma takut penyakit Oma tambah parah, Nak. kak, Oma merasa takut kondisi Oma ya yang semakin memburuk. kak, Iya. Iya, saya takut kalau misalkan penyakitnya Oma semakin gak jelas ya. Saya maaf ulang. Iya, Oma takut kalau penyakit Oma tuh semakin buruk dan tidak bisa sembuh. kak, Perasaan takut seperti itu memang wajar dirasakan pasien ya Oma, apalagi harus dirawat seperti Oma di rumah sakit ini. kak, Iya, kadang Oma juga jadi kepikiran terus sampai Oma gak bisa tidur, Nak. kak, Jadi Oma akhir-akhir ini sulit tidur karena banyak pikiran ya. kak, Iya, jadinya Oma tuh yang mana tadi? Ini ya. Iya, jadi Oma takut kalau tiba-tiba kondisi Oma memburuk. Nanti takut kenapa-napa. kak, Oma merasa khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi pada kesehatan Oma. kak, Iya. kak, Selain takut kondisi kesehatan yang memburuk, apakah ada hal yang lain yang membuat Oma cemas? kak, Oma takut merepotkan anak-anak Oma. kak, Oma merasa tidak ingin menjadi beban untuk anak-anak Oma. kak, Iya, mereka udah sibuk sama keluarganya masing-masing, Nak. kak. Gimana ya? Oh, Oma tampaknya sangat memikirkan keadaan anak-anak ya, Oma. Menurut Oma, bagaimana perhatian anak-anak Oma selama Oma sakit? Kak, Mereka sebenarnya perhatian, cuma apa ya? Walaupun anak perempuan saya kemarin sempat membawa makanan sih datang, Nak. kak, Wah, berarti tuh anak-anak Oma sangat peduli loh sama Oma. kak, Iya, tapi Oma merasa tidak enak. kak, Perasaan seperti itu wajar ya Oma, banyak orang tua merasa khawatir dan juga mendapatkan keluarganya. Namun, biasanya itu anak-anak yang merawat orang tuanya karena rasa sayang Oma, bukan karena terpaksa kok. Biasanya takut jadi beban. Memberikan puisi. kak. Ambil dulu. Tidak apa-apa ya Oma, silahkan kalau misalnya Oma mau menangis, saya di sini ya buat menemani Oma. Kak, Saya cuma takut kalau misalkan Oma tuh sakit terus, Nak. kak, Saya paham ketakutan Oma. Oma, selama dirawat, apakah dokter udah ngejelasin terkait kondisi Oma? Katanya tekanan darah dan gula. kak, Katanya tekanan darah dan gula Oma harus dikontrol. kak. Betul Oma, darah tinggi dan juga diabetes emang perlu dijaga dengan baik ya. Tapi banyak pasien juga tetap hidup nyaman dan beraktivitas dengan pengobatan yang teratur. Kak, Oh benarkah? Oh ini sih bisa membaik ya Nak? kak, Tentu aja bisa ya Oma, yang penting Oma mengikuti pengobatan, jaga juga pola makannya dan juga istirahat yang cukup. Dan Oma jangan banyak pikiran ya Oma. kak. Baik Oma, supaya lebih nyaman, kita atur posisi duduknya dulu ya. Nanti Oma ikutin saya buat tarik nafas lewat hidung, lalu tahan sebentar dan juga keluarkan lewat mulut. Dan nanti kita lakukan sebanyak 3-4 kali ya. Bagaimana rasanya sekarang Oma? Kak, Izin naikin ya Oma. Iya Neng. Sudah nyaman? Nyaman. kak, Tarik nafas. Buang lewat mulut. Tarik nafas. Buang lewat mulut.
tiga, Bagaimana rasanya sekarang Oma? eh, Lumayan Neng, dada Oma terasa lebih ringan. Nah, tiga, bagus sekali ya Oma. Teknik ini bisa Oma lakukan kapan aja saat Oma mulai cemas atau sulit tidur kayak yang Oma ceritain tadi. tiga, Oma, selama ini apa yang membuat Oma tetap semangat untuk menjalani hidup? tiga, Cucu-cucu saya. tiga, Wah, pasti Oma sayang banget ya sama cucu-cucu Oma. tiga, Iya, yang sering apa itu kalau di HP suka ada mukanya itu namanya apa? Video call. Oh iya, video call ya. Iya, iya itu. tiga, Wah, itu hal yang baik ya Oma. Kehadiran cucu-cucu dan keluarga bisa menjadi sumber semangat untuk Oma. tiga, Apa iya juga? Iya juga. tiga, Kalau Oma bisa menjaga kesehatan dengan baik, nanti Oma bisa lagi kumpul dengan mereka, nggak usah pakai video call lagi. Nah, tiga, sekarang setelah kita berbincang tadi, cukup lama ya Oma, bagaimana perasaan Oma? tiga, Saya merasa lebih tenang, Neng. tiga, Apa yang membuat Oma merasa lebih tenang? tiga, Ya, karena ada yang dengerin Oma ngomong dari tadi. tiga, Saya juga senang bisa ngobrol bareng Oma bisa menceritakan perasaan Oma. Senang saya dengarnya. Baik Oma, sebentar lagi karena saya akan melanjutkan tugas ke pasien lain. Sebelum saya pergi, boleh saya simpulkan, hari ini Oma kan merasa cemas ya karena takut penyakitnya semakin parah dan juga merepotkan anak-anak dan cucu-cucu. Setelah berbicara dan juga kita tadi latihan napas dalam ya Oma merasa sedikit lebih tenang. Betul begitu Oma? Oh, tiga, iya betul Neng. tiga, Nanti kalau misalnya cemasnya Oma muncul lagi, Oma bisa mencoba tarik nafas yang tadi sudah kita pelajari ya Oma. Dan juga Oma bisa berdoa. tiga, Iya, saya coba ya Neng nanti. tiga, Kalau misalnya nanti Oma mau berbicara atau Oma membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk memanggil perawat ya Oma, manggil saya. tiga, Iya, terima kasih ya Nak. tiga. Baik, sama-sama ya Oma. Saya juga senang bisa nemenin Oma hari ini. Semoga nanti Oma makin nyaman dan juga cepat membaik. Karena saya mau pamit ke pasien selanjutnya, Oma nanti kalau bisa Oma butuh apa-apa, Oma bisa mencet bel ya Oma. Saya boleh pamit, apakah ada yang Oma ingin tanyakan sebelumnya? Tiga.